Bapak Ibu, selamat pagi, selamat sore, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut belajar tentang semangat membawa jiwa. Sudah diulang berulang-ulang kali oleh Pastor Yongki dan juga pembicara-pembicara kita bahwa di bulan Maret kita ada tema baru, kita harus semangat membawa jiwa. 2 minggu yang lalu saya juga diberikan kesempatan untuk share dengan tema yang sama. Saya share bahwa banyak orang ya punya semangat semangat kerja, semangat sekolah, semangat dalam mungkin berbisnis, apalah gitu ya, punya semangat pelayanan itu bagus banget. Punya semangat itu udah mempunyai nilai yang top gitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah di bulan ini kita semua diajar sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus semangat membawa jiwa. Orang yang semangat, Bapak Ibu, adalah orang yang entusias, yang aktif, yang kreatif. Nah, untuk menjadi gereja yang berdampak di 2026 dan tahun-tahun ke depan, sangat penting sekali orang-orang yang ada di dalam gereja itu adalah orang-orang yang semangat, yang entusias, semangat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang, dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Gereja itu akan berdampak, menjadi berkat. Membawa jiwa kepada Tuhan adalah suatu panggilan, Bapak Ibu, yang sangat penting sekali dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri ya Bapak Ibu datang ke dunia bukan hanya memberkati, menyembuhkan ya, tapi terutama untuk menyelamatkan yang hilang. Seringkali kita terlalu fokus Bapak Ibu ya, terlalu fokus ke gereja untuk kebutuhan pribadi, minta didoakan, ya ada pemulihan lah tentang keuangan, kesehatan lah, apalagi pekerjaan, kesuksesan dalam hal yang lain-lain. Itu nggak apa-apa. Bagus, semua itu memang penting, Bapak Ibu. Dan merupakan bagian pelayanan lah ya, bagian berkat Tuhan. Tuhan juga menjawab doa-doa itu. Tuhan juga pengen banget memberkati kita semua. Namun, jangan sampai Bapak Ibu fokusnya kita ini berhenti pada diri kita sendiri. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa tugas kita juga harus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagai pengikut Kristus, kita ini dipanggil Bapak Ibu, diutus untuk memiliki hati yang sama seperti Tuhan ya, diutus untuk membawa jiwa-jiwa, mempunyai hati yang rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan Bapak Ibu. Jadi tugas kita ini nggak hanya mi, menerima, 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 tapi juga kita ada saatnya juga harus memberi, 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 Bapak Ibu. Memberi apa ini? Memberitakan juga kabar gembira, Injil, Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Mari kita semua mengingat kembali tujuan kita juga nih untuk membawa jiwa kepada Tuhan dan mengabarkan kabar keselamatan. Oke, Bapak Ibu. Nah, mari kita sama-sama membaca satu ayat ini di 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Saya bacakan ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Utusan-utusannya saya kasih warna merah. Itu penting sekali Bapak Ibu. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini utusan-utusan ini kan orang-orang yang sudah qualified, Bapak Ibu ya. Jadi bukan orang-orang yang ya apa ya, kayak masih belum mature misalnya, masih kekanak-kanakan, yang nggak tahu apa-apa. Tapi orang-orang yang diutus adalah orang-orang yang qualified, orang-orang yang sudah ditrain,
orang-orang yang sudah matang, yang tahu apa yang mereka harus lakukan. Maka sangat penting sekali sebelum kita mulai membawa jiwa-jiwa, kita harus train ourselves untuk mempersiapkan diri kita. Kalau enggak, apa yang kita lakukan nggak akan berdampak, Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali kita juga mesti tahu apa yang harus kita share. Karena kalau kita sudah share, akan ada tantangan-tantangan hidup, Bapak Ibu. Orang mungkin akan menolak, misalnya ya. Kalau ada mengalami penolakan, gimana nih untuk menghadapi ini? Kan banyak nih orang-orang yang karena belum siap, jadinya masih sensi. Ditolak, sakit hati, mental. Kalau ada tantangan misalnya orang menantang ngajak ngobrol tapi punya pertanyaan yang susah dijawab misalnya. Nggak pernah baca kitab kita sendiri. Gimana kita bisa menjawab dengan baik? Nah, kita nggak bisa itu menjadi utusan-utusan. Nah, di Korintus, 2 Korintus diajarkan kita ini semua adalah orang-orang yang akan diutus dan seharusnya kita ini juga harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa efektif, bisa berdampak. Nah, sharing saya pada hari ini, saya beri judul cara membawa jiwa. Karena ini pertanyaan yang I think simple tapi juga valid banget. Banyak orang ternyata nggak tahu caranya. Dan sebelum saya share ini, saya juga berpikir-pikir panjang lebar. Iya ya, gimana cara membawa jiwa yang efektif ya? Jadi saya juga belajar, Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama ya. Cara membawa jiwa yang baik. Jadi sewaktu kita diutus, orang melihat kita, itu kok orang ini berbeda. Something different with this person. Tapi bukan orang yang, ini dia lagi, gitu ya. Oke, kita belajar sama-sama, Bapak Ibu ya. Oke, di luar ini, Bapak Ibu, di luar kehidupan kita, di dunia ini, kita kan sering nih ketemu yang namanya salesman, Bapak Ibu ya. Kalau udah ketemu salesman, kan ada tuh orang-orang yang udah ngeliat, ada malasnya bikin kabur. Nah, di rumah saya kan sering kedatangan salesman, uh, apa itu namanya, solar panel. Nah, udah mulai ngobel-ngobel, aduh paling males saya tuh ketemu orang solar panel. Soalnya kenapa? Banyak scammer, banyak spam gitu kan. Jadi biasa dari kamera ngelihat, aduh menghindar, nggak mau. Nah, gitu. Karena mereka juga kadang terlalu memaksa gitu Bapak Ibu. Terlalu apa ya, fokusnya kan karena ngejar target gitu kan. Tapi ada juga salesman yang kita suka. Coba kita pikir-pikir salesman yang kita kalau mau ngapa-ngapain selalu cari dia. Gitu kan ada tuh. Tidak memaksa, tahu apa yang dia bawa, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi benar-benar membantu. Intinya itu bukan ngejar target. Hari ini Bapak Ibu, kita tidak dipanggil menjadi salesman Yesus. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Tolong jangan salah dimengerti. Hari ini kita diutus bukan menjadi salesman. Ya Bapak Ibu ya. Kita tidak menjual Tuhan. Identitas kita ini bukan salesman. Saya mau disclaimer dulu. Tapi kita belajar prinsipnya. Ya. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Kristus, pembawa kabar baik, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya membawa jiwa kepada Tuhan dengan efektif ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita harus master the product, Bapak Ibu. Master the product. Apa sih maksudnya master the product, Will? Kan? Kita harus kenali produknya, Bapak Ibu. Salesman yang hebat sangat mengenal produknya dengan baik, Bapak Ibu. Kalau seorang menjual, ya katakanlah mobil ya, Bapak Ibu ya, tapi tidak tahu mesinnya apa, keunggulannya apa, teknologinya apa, manfaatnya apa. Tiap kali kita mau lihat mobil nanya, tunggu ya, saya cari tahu dulu.
Saya nanya, aduh saya juga kurang tahu, tunggu ya, saya cari. Gimana lah saya Bapak Ibu? Kan jadi kan, ini orang nggak tahu apa yang diomongin gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai utusan-utusan Kristus Bapak Ibu. Kita harus mengenal siapa Yesus kita, Tuhan kita. Jadi kita nanya nih, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Kita harus tahu apa yang Yesus lakukan selama dia di bumi ini. Kenapa dia datang? Mengapa dia mati? Apa arti keselamatan? Dia di sini menyembuhkan atau tidak waktu dia hidup di dunia ya. Siapa papa mamanya? Kayak gitu-gitu kan harus tahu. Nah kalau kita nggak tahu, nggak pernah membaca kitab, mau diutus, mau ngomong apa gitu kan. Nah kita kan udah nih gereja bertahun-tahun ya. Tiap orang yang ada di sini kan tahu lah ya. Kita udah ke gereja bertahun-tahun mengenal Tuhan berapa tahun. Tapi pertanyaan ini, itu pertanyaan yang penting sekali. Apakah kita mengenal Yesus kita? Kita harus benar-benar kuasai di situ. Apakah kita akan 100%? Ya tentu tidak, Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya lah ya. Yang penting-penting kita tahu. Kayak apa yang dia lakukan, kenapa dia datang, benar nggak dia datang, caranya dia datang, apakah dia datang kayak diutus alien, tiba-tiba Tuhan datang, kan enggak. Kita tahu dia datang lahir dari Maria, ya kan? Lalu benar-benar jadi manusia 100% dan dia juga ada 100% Allah. Dan dia harus datang menyelamatkan jujur, mati menebus dosa di kayu salib dan benar-benar bangkit. Nah, kita harus tahu di situ. Nggak boleh bimbang. Jadi kalau orang nanya, kita harus confidence, tahu apa yang kita kenalkan kepada orang-orang ini. Nah, ini penting sehingga mereka waktu mendengar, karena kita confident, karena kita enthusiast, orang itu jadinya, oh gitu ya, oke, oke. Jadi bisa tertarik gitu Bapak Ibu. Kita sendiri harus mengenal dia dengan baik. Oke Bapak Ibu, kita baca sama-sama di Filipi 3 ayat 10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini Paulus yang nulis ya Bapak Ibu ya. Dia ini adalah Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dia benar-benar mengenal Tuhan. Yang dia kehendaki gitu kan. Waduh, saya pengen banget kenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Namanya udah persekutuan tuh fellowship tuh intim Bapak Ibu. Persekutuan apa? Lebih detail lagi. Penderitaannya lagi. Wow, kan? Di mana aku menjadi apa? Lebih serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu benar-benar intimate banget menurut saya. Pernah nggak ketemu orang, saking mau kenalnya Bapak Ibu, benar-benar yang dipikirin tuh, aduh gue mau kayak Pak Yongki gitu kan. Mau fellowship sama Pak Yongki sakit apa gue pengen ikut sakit gitu, sampai segitunya gitu Bapak Ibu. Nah bayangin kalau kita benar-benar menguasai something gitu kan ya, dan kita share tentang itu, orang-orang pasti akan, wow, ini orang tahu banyak nih ya tentang ini. Nah, ini akan efektif banget sewaktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan kita. Bapak Ibu, hari kita tanya lagi di pagi hari ini. Aduh, saya ini kenal Tuhan dengan baik gak ya? Gitu ya. Apakah saya mengambil waktu untuk membaca firman, membawa apa, mengambil waktu untuk ke gereja, mendengarkan firman, nggak hanya mendengar tapi juga menjadi pelaku. Pak Suyongki kan juga pernah ngomong, orang tuh ngelihat kita, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita, ya semua lah ya.
yang kita post di sosial media, orang tuh melihat apakah apa yang kita lakukan itu mencerminkan Yesus Kristus. Soalnya kalau kita nggak tahu apa yang kita share, orang itu susah untuk percaya sama kita. Kita kalau mendekatkan diri kita pada Tuhan sangat amat dekat, itu akan jadi gaya hidup. Jadi apa yang kita share, apa yang kita katakan, itu pasti mencerminkan dia. Nah, jadi kalau udah master the product nih, udah menguasai the product ini, sudah benar-benar dekat sama Tuhan. Sewaktu kita say something, wah itu ada berkat Bapak Ibu. Itu penuh urapan Bapak Ibu. Itu benar-benar akan bawa orang jadi, oh that guy is different. Coba ya kita pikir-pikir lagi. Di pagi hari ini, di tempat pekerjaan, dalam tingkah laku kita, orang-orang tuh nggak melihat nih. Apakah mereka ngelihat, William ini pekerja mah males gitu misalnya ya. Suka bohong misalnya. Ah, orangnya mah omdo, ngomong doang, ngomong besar gitu. Atau mungkin dalam sekolah gitu, saya suka nyontek gitu. Atau mungkin dalam, ya di mana saja gitu. Apakah orang melihat kita, ya itu. Ya, dia lagi. Ingat ya tadi saya mengambil perumpamaan salesman. Ya, dia lagi. Udah males ngomong. Males. Udah menghindar dulu, Bapak Ibu. Apakah kita seperti orang-orang itu? Kita harus self-check. Setiap hari kita masih self-check. Dan makanya penting juga hidup dalam berkomunitas. Kita mempunyai teman-teman yang bisa kita percayai untuk bantu kita ngecek. Gue kalau ngomong terlalu maksa nggak ya? Gitu. Gue ngomong terlalu kasar nggak ya? Gitu. Kita harus sering-sering bertanya itu. Nah, saya sering bertanya kepada istri saya, tadi saya ngomong ini terlalu kasar nggak ya? Saya ngomong ini salah nggak ya? Gitu. Oh, salah ya. Aduh. Saya perbaiki, dan kalau emang benar-benar sampai mengganggu orang tersebut, saya mesti belajar untuk minta maaf. Dan saya minta maaf. Saya tag, saya telepon, ajak makan. Sorry ya, waktu ngomong ini nggak ada maksud gini-gini, gitu-gitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini? Ini kan saya mencerminkan apa yang Tuhan lakukan sebenarnya kan. Mesti humble, mesti belajar hmm, gampang memaafkan dan juga mau minta maaf gitu. Salah satu hal yang kecil-kecil ini kita harus master it. Master the product, kenali produk yang kita mau kenalkan. Kalau anak sebagai anak Tuhan, kita harus mengenali Tuhan kita lebih dalam. Saking kenalnya, kita akan jadi intimate sama dia. Jadi apapun yang kita lakukan tuh jadi mirip-mirip sama Tuhan kita. Pernah nggak lihat misalnya ada seorang orang tua punya anak, kan deket. Jadi anaknya ngapain tuh mirip-mirip kayak papanya. Gitu. Nah kalau mereka mempunyai hubungan yang erat, Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak erat kan, kadang kan kedengaran tuh, oh amit-amit nak siapa? Misalnya anaknya nakal ngapain gitu kan. Tapi kita justru harus mempunyai hubungan yang erat, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini saya share satu poin saja. Master the product. Itu penting sekali untuk kita master it, Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya ada 5 poin, Bapak Ibu. Untuk poin yang ke lain-lainnya saya akan share di hari Minggu. Kita akan belajar sama-sama untuk efektif membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi di malam hari ini, pagi hari ini kita self-check lagi. Apakah kita, poin yang pertamanya, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Sehingga orang melihat kita dalam tingkah laku percakapan kita, apakah kita benar-benar mencerminkan kasih Tuhan. Sewaktu orang ngobrol sama kita, apakah orang itu mengalami perubahan, mengalami kesembuhan.
Kita maunya itu, jangan sampai orang tuh ngeliat kita kabur, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengingatkan diri kita lagi, ayo baca firman, ayo kita benar-benar bersekutu mengambil waktu kepada Tuhan di doa puasa 40 hari ini kan, itu kesempatan yang baik sekali Bapak Ibu. Lebih gencar lagi doanya, lebih gencar lagi cari Tuhan, sehingga kita sewaktu di luar sana orang melihat membawa jujur kepada kita bisa membuat jujur kepada Tuhan lebih efektif dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saya sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sangat baik sekali buat kami, Tuhan. Tuhan, kami diingatkan hari ini Tuhan bahwa kami adalah utusan-utusan-Mu Tuhan, di mana kami pergi Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Engkau kepada dunia ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih uh, passion lagi pada Engkau, lebih haus akan lagi pada Engkau Tuhan. Mempunyai hati yang mau belajar untuk mengenal Engkau, membaca firman-Mu Tuhan, untuk berdoa lebih lagi. Sehingga di waktu kami ada di luar sana Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwa kami ini utusan-utusan-Mu, anak-anak-Mu, dan kami bisa Tuhan, dan bisa efektif membawa jiwa-jiwa yang hilang kepada Engkau. Berkati semua yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.